Langkah pertama, siapkan mie kuning kering untuk mereknya bebas aja pakai yang sesuai budget untuk jualan. Lanjut, panaskan air dulu ya, lalu kita masukkan mie-nya. Kemudian ini kita rebus sampai empuk dan matang. Mie-nya sudah empuk dan juga sudah matang, ini bisa kita saring. Hasil mie yang sudah disaring kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan 2 butir telur ayam. Pecahkan dan pindahkan ke wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, aku pakai masako rasa ayam. Kocok lepas. Hasilnya seperti ini. Panaskan wajan anti lengket, kasih minyak secukupnya aja. Setelah itu gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian telurnya ini kita orak-arik. Nah, udah matang, sisihkan. Kita buat bumbu halusnya, siapkan chopper, masukkan 4 kemiri, 5 bawang merah, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan air secukupnya. Lalu ini kita haluskan, hasilnya seperti ini. Panaskan minyak, minyaknya sudah panas, tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu ini kita tumis sampai bumbunya itu harum dan juga agak kering. Sudah harum dan agak kering, kita tuangkan minyak. Tambahkan 4 sendok makan kecap manis. Tuanginnya sambil memutar seperti ini supaya dia itu rata. Tambahkan juga 1 sendok makan kaldu bubuk. Aku pakai masako rasa sapi. Lalu ini kita aduk rata, aku pakai 2 sutil biar tercampurnya merata dan sempurna. Ini kita masak, gunakan api kecil aja biar mie-nya itu nggak lengket. Nah, ini mie-nya tuh sudah matang, sudah tercampur rata, koreksi rasa. Kita mau kemas, siapkan mika ukuran 5A, lalu isi ke dalam mika mie-nya secukupnya aja atau sesuai dengan harga jual karena aku mau jual di mika 5A ini dengan harga 3.000, jadi aku isi secukupnya. Lalu kita kasih telur yang diorak-arik. Nah, bisa dirapatkan menggunakan staples dan hasilnya seperti ini. Mie gorengnya sudah jadi, ini tuh mie murce dengan harga jual 3.000, ukuran mika 5A. Dan ukuran mika yang 7X aku jual dengan harga 1.000-an aja, atau disesuaikan dengan harga jual di daerah masing-masing sama harga modal di daerah masing-masing. Kita mau buat bumbu halusnya, siapkan chopper, masukkan 3 cabai merah besar, 6 cabai merah keriting, kalau suka pedas bisa ditambah lagi. 6 cabai merah rawit, 7 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 cabai hijau rawit, tambahkan air secukupnya, dan ini dihaluskan jadinya seperti ini. Panaskan minyak secukupnya aja, tuang bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, tumis sampai bumbunya itu harum. Sudah harum nih bumbunya. Di sini aku ada 500 gram ayam suwir, aku pakai ayam bagian dada yang sudah aku rebus lalu aku suwir-suwir. Ini kita masukkan aja ke dalam bumbunya, lalu aduk rata. Sudah tercampur rata supaya tidak terlalu kering, aku tambahkan air rebusan ayam secukupnya aja. Tapi kalau tidak ada bisa diganti dengan air biasa aja. Tambahkan bumbunya, ada 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan juga 1 sendok teh saus tiram. Aduk rata, masak sampai airnya itu berkurang atau menyusut. Airnya sudah berkurang, kemudian tandanya kalau udah seperti ini sudah matang, koreksi rasa, matikan kompornya, sisihkan. Kita mau kemas, mau buat nasi caploknya. Di sini aku sudah siapkan nasi panas dan isian ayam suwir. Lalu siapkan seperti yang aku pergunakan, ukuran 200 ml aja. Ambil nasi secukupnya. Lalu dipadatkan. Sudah padat, tinggal kita tambahkan isian ayam suwir sebanyak 1 sendok makan atau disesuaikan dengan harga jual saja.
Sudah diratakan, tutup lagi bagian atasnya dengan nasi. Terus dipadatkan. Nah, sudah dipadatkan, di sini aku ada kertas minyak, kertas nasi yang berwarna putih seperti yang aku pergunakan di dalam video. Bagian yang mengkilat itu di dalam, di atas ya, dan bagian yang tidak mengkilat di bawah. Lalu kita rapatkan dan dirapikan seperti di dalam video. Karena kita mau jual 5 ribuan, jadi kita buat sangat-sangat ekonomis, isinya bisa disesuaikan. Nah, udah jadi seperti ini, bisa langsung kita jual.